Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Camat Popayato Timur beserta jajaran beliau yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Powato beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Induk, Popayato Barat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini, bertepatan dengan malam ke-7 kali 2, istilah pemangku adat di dalam tadi, malam ke-7 kali 2 dan malam 14. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini telah melaksanakan zikir, tahlil dan doa yang dipersembahkan untuk almarhum. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pahalanya disampaikan dan diteruskan kepada almarhum. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang tetap melaksanakan syariat Islam yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Pak Kapolres berpesan dalam rangka menghadapi pemilu kada ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, diharapkan semua masyarakat untuk silakan memilih pilihan yang terbaik menurut masing-masing, walaupun pada akhirnya suami istri beda pilihan, tetapi jangan sampai pilihan yang berbeda membuat harus pisah ranjang. Jadi tetap satu ranjang, tidak apa-apa. Yang pasti harapan pemerintah, harapan Pak Kapolres, Pak Camat tadi, semua masyarakat kita punya kebebasan untuk siapa yang menjadi pilihan kita. Yang pasti dari 4 pasang calon itu yang akan terpilih cuma 1 pasangan. Itu pasti. Kan tidak mungkin 1 kadera orang ampa mau duduk akan. DP lagu mau 2. Kalau di lagu berapa? 3.
Satu kadera. Tidak mungkin satu kadera orang tiga mau didoakan. Nah kalau ini ampa. Oleh karena itu nanti pada akhirnya umat Islam harus punya keyakinan yang telah ditetapkan oleh Allah, dialah yang terpilih dan yang tidak terpilih. Jadi hanya ada dua. Bagi yang terpilih syukur, bagi yang gagal sabar. Selesai urusan. Makanya Rasulullah mengatakan ajabat li amril mu'min, sangat mengherankan urusan orang mukmin itu. Idza asabathu sarra syakara wa kana khairallah. Ketika dia sukses, dia bersyukur dan syukur itu terbaik bagi dia. Wa idza asabathu dharra sabara wa kana khairallah. Dan bila dia gagal, dia sabar, dan sikap sabar adalah sikap yang terbaik bagi dia. Jadi bagi orang beriman hampir tidak ada masalah. Oleh karena itu jangan permasalahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, almarhum malam hari ini adalah malam yang ke-7 kali 2. Jangan dulu, aduh protes, belum selesai. Malam ke-7 kali 2 itu istilah pemangku adat tadi. Tidak pernah pemangku adat menyebut malam ke-14. Malam ke-7 kali 2. Almarhum sudah 14 hari di alam barzakh, sudah tidak lagi berurusan dengan urusan-urusan yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, sejak almarhum berpindah alam ke alam barzakh, pada saat ditancapkan batang pohon jarak, begitu ditancapkan, mulai saat itulah almarhum dan semua orang yang telah meninggal berharap dari kita yang masih hidup untuk tidak pernah memutuskan hubungan terhadap mereka. Jadi saya ingin ulangi ungkapan ini. Maksud saya adalah, kalau hablum minan nas yang terjadi dalam kehidupan itu terjadi timbal balik antara kita dengan orang lain. Tapi kalau terhadap almarhum, terhadap orang yang telah meninggal, hubungan itu tinggal satu arah, tinggal dari kita kepada yang telah meninggal. Dari mereka ke kita itu sudah tidak ada. Makanya apa yang kita lakukan malam hari ini semua adalah bagian bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan almarhum. Tadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Camat, kami beberapa orang yang duduk di depan itu diundang ke dalam, belum memulai tahlil, hanya untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak butiran batu yang ditumpuk di masing-masing yang duduk di dalam. Di luar tidak dapat bagian. Jadi satu talang batu kerikil, kebanyakan warna putih bening, kemudian itu hilu-hilu dulu atau tahul adelmi. Saya dapat bagian tadi 67 biji. Lumayan. Kan dihitung kan? 67. Sejumlah batu yang diletakkan di depan masing-masing yang di dalam tadi, Ustadz punya berapa tadi? 70. Saya punya 67. Sejumlah itu menghadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas untuk almarhum. Berapa biji tadi itu? Boleh 1000 biji. 1000 biji ya. Jadi satu baki itu 1000 biji. Itu yang dibagi-bagi kepada yang di dalam. Saya hitung yang di depan saya tadi itu 98 biji. Berarti yang orang itu baca kul huwallahu ahad sebanyak 98 kali. Saya 67 kali. Tapi tidak lama, cuma berapa menit Ustaz ya? Tidak lama.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sisihkan. Saya punya atur 5 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bayangkan 1000 kali qul huwallahu ahad malam ini dikirimkan untuk almarhum. Betapa bahagianya almarhum malam ini menerima nilai pahala dari bacaan itu. Rasulullah mengatakan, "Man qara'a qul huwallahu ahad marratan kana kaman qara'al qur'ana thuluthahu." Siapa yang baca qul huwallahu ahad 1 kali, nilai pahalanya seperti baca Quran sepertiga, 10 juz. Wa man qara'a qul huwallahu ahad marratain kana kaman qara'al qur'ana thulutsaihi. Siapa yang baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 2 kali, sama dengan orang baca Quran 2/3, 20 juz. 2 kali. Wa man qara'a qul huwallahu ahad 3 marrat kana kaman qara'al qur'ana jami'ahu au kullahu. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 3 kali, sama dengan khatam Quran 1 kali, 30 juz. 3 kali qul huwallahu ahad. Kalau 1000 kali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. hitung jo itu pahalanya. Dan Pak akan kemana? Kebiasaan semacam ini hanya ada di wilayah Popayato ini. Biasanya di malam 40. Saya pertama kali saya ikut yang model begitu di 40 harinya Ustadz Yasin. Yasin ya? Suaminya Ustadz Yasin Poso. Ustadz Yasin. 40 hari di Dudeolo sih. Waktu itu Popayato Barat baru pemekaran, camatnya Pak Iqbal. Waktu diletakkan itu batu, saya tanya mau bikin apa ini batu? Fondasi. Dia membaca qul huwallahu ahad. Semakin banyak yang duduk di dalam, semakin sedikit bagian-bagian itu. Tadi cuma sedikit, makanya banyak. Mungkin ada yang dapat 100. Qul huwallahu ahad. Dan itu yang dikirimkan kepada almarhum. Bagaimana nilai qul huwallahu ahad? Kalau ditahlil, qul huwallahu ahad cuma 3 kali. Pak Imam ya? Cuma 3 kali. Tapi sebelum itu sudah didahulukan kiriman surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad itu 1000 kali. Dan nanti yang 1000 biji batu tadi itu akan dihambur di atas kuburan. Dan ini kasus pernah Ustadz Ajrin tanya di Popayato, Ustadz, bagaimana bagi orang yang tidak ada kubur meninggal di laut? Bagaimana ini batu? Mau dihambur di mana itu? Laut. Saya bilang sebetulnya bukan batunya itu, tapi nilai bacaan dari setiap butir batu. Terserah itu batu mau bikin katapel, mau terserah, tapi bacaan itu yang sampai kepada orang yang meninggal. Saya bilang kalau tidak ada kuburan, kalau boleh itu batu ganti dengan kacang. Habis makan, habis baca makan. Atau ganti dengan gula-gula. Kasih siap Kan 1000 biji gula-gula. Supaya genap 1000. Dapat 50 biji, baca qul huwallahu 50 kali, sesudah itu isi di kantong itu tuh. Gula-gula baru bawa pulang. Semua ini adalah bagian dari hubungan kita kepada orang yang telah meninggal, Pak. Makanya segala yang kita lakukan malam ini itu nilai pahalanya dipersembahkan buat almarhum. Sampai-sampai setiap butiran nasi yang kita makan, seteguk air yang kita minum, sepotong roti yang kita makan, semua ini bernilai sedekah. Makanya di dalam doa tahlil, wa sadaqatan mutaqabbala, semua yang terjadi malam ini bernilai sedekah dan pahalanya kita niatkan untuk disampaikan kepada almarhum. Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan untuk kita yang hadir ini, hubungan terhadap orang yang meninggal coba kita buktikan dengan satu bukti. Kita kalau ziarah kubur disunatkan untuk mengucapkan salam. Ya, kalau kita ziarah kubur disunatkan mengucapkan salam. Jadi ucapan salam kita,
Sama dengan ucapan salam ketika saya ketemu Pak Camat, Assalamualaikum. Cuma bedanya, kalau salam ini kita lakukan bagi sama-sama yang masih hidup, ini hablum minan nas, terjadi timbal balik antara kita dengan orang itu. Ketika saya ucapkan salam kepada Pak Camat, maka Pak Camat wajib menjawab salam saya. Tetapi ketika salam itu kita ucapkan saat ziarah kubur, ucapan yang sama, Assalamualaikum, kalau kepada Pak Camat, Camat akan jawab Waalaikumsalam. Ketika ziarah kubur, ucapannya sama, walaupun ada sambungannya, tapi intinya Assalamualaikum. Bedanya, kalau ucapan salam saya ucapkan ke Pak Imam jawab. Tapi kalau Pak Imam salam sama yang dikubur, jangan tunggu ada jawaban. Lari Pak. Kira-kira kalau dijawab bagaimana Pak Imam? Pak Imam datang berdoa ini, ada bawa air mau siram kubur. Assalamualaikum. Jadi sambungannya begini. Coba bapak-bapak, semua kita yang hadir, coba kita ucapkan salam ini. Dan ini yang kita ucapkan ketika ziarah kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlad diyar. Minal muslimin. Minal muslimin. Wal mu'minin. Wal mu'minin. Wa inna insyaallahu Wa inna insyaallah bikum lahikun. bikum Nah, lah. itu salam dikubur kalau dikasih terus. Tapi pendeknya Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni rumah ini. Tidak disebut kubur. Ad-diyar itu bentuk jamak dari ad-dar. Ad-dar itu rumah. Ad-diyar, rumah-rumah. Keselamatan atas kalian, wahai penghuni rumah ini. Minal muslimin, dari orang Islam. Wal mu'minin, beriman. Nah, yang menarik, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami juga tidak lama lagi akan menyusul kamu. Bilang kasar begitu. Jangan takut. Karena ada yang mengucapkan salam populing ngotong putu. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Mohon maaf, kita orang belum suka bahasa suka mau. Mohon. Ini berarti bahwa antara kita yang masih hidup dengan mereka yang ada di alam barzah, hubungan tidak pernah terputus. Hubungan kita ke mereka itu tidak putus, hanya mereka untuk kita itu yang terputus. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa pada hakikatnya mereka di alam barzah itu menjawab salam kita, hanya saja tidak diperdengarkan kepada kita. Mereka jawab. Tidak mungkin kita ucapkan Assalamualaikum lalu mereka tidak tahu itu. Mereka dengar, mereka jawab, hanya jawaban tidak diperdengarkan kepada kita. Seandainya, misalnya Pak Imam, contoh, ketika Pak Imam datang untuk ziarah kubur dan berdoa di kubur, lalu ucapkan salam Assalamualaikum ahlad diyar, tiba-tiba ada jawaban Waalaikumsalam. Pak Imam jangan lari, belum selesai nih penjelasan. Kalau nanti ada jawaban ketika kita mengucapkan salam di kubur, maka jawaban itu pastikan bukan dari orang yang di dalam kubur. Walaupun suara itu persis suara orang yang di kuburan, karena kita kenal siapa yang di kubur. Suaranya persis, tidak ada bedanya. Maka pastikan bahwa itu bukan suara dari orang yang di dalam kubur, karena memang mereka sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan kita. Maka yang menjawab salam seperti itu adalah jin karin dari penghuni kubur itu. Jin karin. Kita ini semua punya jin karin. Jin karin itu jin pendamping. Pak Camat punya jin pendamping. Dia pun Pak Camat. Saya juga punya jin pendamping. Bahkan kemana? Semua kita ini punya jin pendamping. Rasulullah katakan dalam hadis beliau,
ma min ahadin minkum illa qad wakkalallahu alaihi qarinatun minal jin. Tidak ada salah seorang di antara kamu kecuali Allah telah tetapkan ada seorang jin yang menjadi pendampingnya. Ini kalau orang Jawa istilahkan dengan kembar kita. Jadi kita ini punya kembar. Nah, kembar kita itu sebetulnya jin karin. Jin yang mendampingi kita sejak lahir. Dia bersama kita sampai meninggal. Oleh karena itu, semua gerak-gerik kita, suara kita, dia boleh tiru. Dia akan serupakan persis kita, tidak ada bedanya. Bahkan andaikan jin karin saya, dia menampakkan diri kemudian berdiri di samping saya, dia boleh mewujudkan diri persis saya. Itu kemampuan jin. Makanya nanti kalau berdoa tahlil, kalau ada orang yang kasyaf itu ondongan, dia bisa lihat makhluk halus seperti itu. Jadi mohon maaf, jin itu bukan makhluk gaib, dia makhluk halus. Beda makhluk, beda sesuatu yang gaib. Jin tidak masuk kategori makhluk gaib. Yang gaib itu malaikat, alam barzah itu gaib, neraka itu gaib, surga itu gaib. Tapi kalau jin tidak, dia sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama dengan kita. Mereka punya perkampungan, mereka punya pilkada, ada. Iya. Pilkada jin. Kepala desa, ada camat. Jadi struktur pemerintahan jin itu sama dengan manusia. Mereka punya kendaraan, cuma kendaraannya kuning semua. Mohon maaf, bukan berarti Golkar. Dan kota terbesar untuk jin itu untuk wilayah Indonesia Timur kan yang di Bentira. Ustaz pernah ke sana kan? Ah ya. Pernah ke sana ya. Bentira. Itu kota jin yang kalau di Atinggola sana juga ada kota jin. Jadi mereka itu sama dengan kita. Ada yang merokok. Cuma tidak tahu sekarang mereka pakai masker atau tidak. Anti corona Ustaz. Yang jawab salam tadi itu jin karim, Pak. Jadi kalau ada yang berdoa, tiba-tiba ada yang lihat almarhum itu duduk di pintu. Maka jangan yakini bahwa almarhum datang di sini, tidak. Orang yang telah meninggal, mereka sudah berada di satu alam yang disebut dengan alam barzah. Nah, yang datang menampakkan diri itu adalah jin karim dari almarhum. Dia tampakkan dirinya persis, tidak ada bedanya. Dan yang paling sedih, paling rindu ketika seseorang meninggal itu jin karim. Kalau suami istri mungkin ada saatnya pisah 2-3 hari ketemu lagi. Anak dengan orang tua pisah ketemu lagi. Tapi kalau jin karim tidak pernah pisah. Makanya kalau di Gorontalo, jin karim itu setelah yang meninggal dikuburkan, dia ratapi, dia tangisi pakaian bekas yang dilepas dari jenazah itu setelah dimandikan. Yang istilah orang Gorontalo, umbuyuto. Umbuyuto itu pakaian yang dipakai, yang dilepas dari jenazah. Itu kan biasa diletakkan di atas ranjang kamar jenazah. Nah, tidak ada yang berani masuk ke situ. Umbuyuto. Nah, jin karim itu opale itu umbuyuto. Dia menangis di situ. Nah, selama beberapa hari dia selalu bersama keluarga. Dia ada di sini. Dia datang di kubur, dia ziarah. Jadi kalau ada yang jawab tadi, itu Pak Imam, jin karimnya. Jadi tidak usah lari. Langsung. Ini bukti bahwa kita kepada orang yang meninggal itu tidak pernah putus hubungan. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin mengajarkan apa yang saya terima dari Qadhi Kota Gorontalo, almarhum Kiai Haji Adam Zakaria. Doa dibaca saat menyiram kubur. Pak Camat boleh itu, penting malam ini boleh hafal. Yang hadir malam ini, tolong hafal ini supaya masing-masing kubur orang tua kita, suami istri yang sudah meninggal, jangan masih bagulin di kamar semua siram.
bikin pala atau nyata som siram itu sesuatu dari doa. Doa ini cuma tiga bacaannya, Ustaz Wahab ya. Jadi Pak Imam mohon maaf, andaikan berbeda tapi tujuannya sama. Jadi siraman pertama sampai ada yang tanya, Ustaz pakai bahasa Gorontalo, walau pemuta kubur itu. Saya bilang buta lalu kalau buta lalu dan jauh itu dua Ustaz. Jadi doa pertama kita pegang ini air, dicerek. Pertama kita siram dari pusat ke ujung kaki. Yang kedua dari dada sampai ke ujung kaki. Yang terakhir dari kepala sampai ke ujung kaki. 3 kali. Bacaan pertama dari pusat ke kaki, ujung kaki, itu bahasa Arabnya begini. Sakallahu tharahu. Hafal ini Ustaz lihat. Sakallahu tharahu. 1 kali siram. Kemudian dari dada, tidak usah lagi bawa cari di mana DP pusat ya. Sudah, pokoknya kira-kira saja di batu nisan, so di situ dia. Sakallahu tharahu. Dari dada, wa barradallahu madja'ahu. Jadi kalau laki-laki pakai hu. Wa barradallahu madja'ahu. Dan yang terakhir, wa ja'alallahul jannata matwahu. Kalau perempuan, sakallahu tharaha wa barradallahu madja'aha wa ja'alallahul jannata matwaha. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh terjemahannya. Dari pusat ke ujung kaki, semoga Allah menyirami kuburannya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa barradallahu madja'ahu, semoga Allah menyejukkan tempat berbaringnya. Itu Pak Imam ya? Kalau beda Pak Imam tidak apa-apa. Wa barradallahu madja'ahu, semoga Allah menyejukkan tempat berbaringnya. Dan yang ketiga, wa ja'alallahu jannata matwahu, dan semoga Allah menjadikan surga tempat kembalinya. Pak Imam tidak usah khawatir. Dengan doa ini bukan berarti so tidak ada yang mau undang tadi Pak Imam. Yang sampai tidur tuh kalau doa Pak Imam semua so tahu basiram kubur. Siram sendiri. Pak Imam bilang so bikin cilakat Ustadz ini. Kita punya modal ini so diajar begini. Kalau undang Pak Imam kan cuma sekali-sekali. Mungkin cuma pada saat haul 1 tahunnya meninggal almarhum, atau di bulan Sya'ban mendekati Ramadan, atau di bulan Syawal sesudah Idul Fitri. Tetapi untuk selalu kita datang, mungkin setiap minggu kalau kuburan cuma dekat rumah, setiap saat kita boleh datang. Kalau perlu siapkan memang cerek. Setiap kita datang kita siram. Siraman ini yang pokok itu adalah doa. Bukan airnya. Bukan airnya, bukan berarti kalau musim hujan so tidak mau siram. Mau doa oleh Pak Imam mau takut berpolo di ditato hel. Bukan masalah air, doanya. Begitu selesai 3 kali siram, Al-Fatihah. Baca Fatihah 1 kali. Kalau masih ada waktu Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sesudah itu doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Selesai. Jadi masing-masing kita boleh siram kubur orang tua. Ya. Ini yang persoalan. Kalau laki-laki kan hu. Kalau banci. Kalau perempuan ha. Kalau banci Ustaz. hukum banci itu 2. Banci 2. Kalau dia lebih mirip ke perempuan, maka ini orang tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Dia tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Jadi ada namanya hunsa. Memang ada dalam agama itu namanya hunsa. Hunsa itu banci. Ya. Kalau istilah Londalo hunusa. Jadi bahasa agamanya hunsa, antara laki-laki dan perempuan. Tapi jenisnya jelas. Hanya
sikap perilakunya itu yang condong kemana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari hal-hal yang kita harus lakukan untuk mereka yang telah meninggal. Makanya saya sering ingatkan di mana-mana, khusus bagi kita yang orang tua kita saat ini telah berada di alam barzah, jangan biarkan mereka bersedih, jangan biarkan mereka menderita karena kurangnya kiriman-kiriman kebaikan yang kita kirimkan kepada mereka. Bahkan saya sering sampaikan di mana-mana, saya memang untuk desa Marisa ini Pak Camat, saya cuma sampai di rumah dinas camat kalau Ramadan, karena saya selalu dengan Pak Bupati. Sesudah itu tarawihnya ke wilayah, tidak pernah naik ke sini. Alhamdulillah malam hari ini bisa ke sini. Saya sering ingatkan, sebagai wujud dan cinta kita kepada orang tua yang saat ini telah berada di alam barzah, luangkan waktu sejenak setiap ba'da salawatil maktubah, setiap selesai salat fardu 5 waktu, setelah kita ba'diyah, setelah kita berzikir berdoa ba'diyah, sebelum kita beranjak dari tempat di mana kita salat, luangkan sedikit waktu untuk kirimkan surah Al-Fatihah kepada mereka. 1 kali saja. Pakai bahasa Indonesia, niatnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat baca Fatihah, saya kirimkan buat bapak saya, misalnya Pak Royan, saya kirimkan buat Tiajus masih ada. Kalau kesempatannya panjang, masing-masing kedua orang tua dikirimi 1 kali Fatihah. Saya niat baca Fatihah, saya kirimkan buat ibu, buat ajus saya Al-Fatihah. Bismillah. Waladhdallin. Saya niat baca Fatihah, saya kirimkan buat bapak saya Al-Fatihah. Atau 2 orang sekali kirim. Saya niat baca Fatihah untuk kedua orang tua saya Al-Fatihah. Cuma bahasa Arab itu Al-Fatihah bergabung tamami kulli sulmamul wasusan naruh. Itu bahasa Arab itu. Nah, boleh diterjemahkan. Al-Fatihah, baca Fatihah. Apalagi kalau hari Jumat, kalau perlu catat orang-orang yang kita cintai, kakek nenek kita, paman kita, berapa orang, tidak apa-apa, sebut namanya, kemudian kirimkan Fatihah biar cuma 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat baca Fatihah untuk bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, paman saya 1 orang. Al-Fatihah. Tidak usah tanya, tidak baku rampas dorang ini. Bukan pembagian raskin ini, nanti bikin baku rampas. Baca kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, itu buku ada sama tipain Pak Guru sana? Pak Hardi. Pak Hardi. Saya punya buku, boleh pinjam. Wah, belum pula. Boleh Ustaz, saya mau baca-baca untuk saya berdakwah. Jadi undang berdakwah dia ada buku. Itu buku, judulnya aslinya At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karangan Imam Al-Qurtubi. Sampaikan dia juga ada, baru datang beberapa hari yang lalu. Itu kitabnya Pak. Di dalam kitab itu diceritakan Pak, setiap hari orang yang ada di alam kubur itu, ma min yaumin illa yuhtafu man fil maqabir. Setiap hari mereka yang ada di alam barzah itu berteriak dan menanti kiriman dari kita yang masih hidup. Tiap hari. Nah, bayangkan kalau kita kirim Fatihah lewat Pak Imam 1 tahun 1 kali, tohaulu, betapa menderitanya orang tua kita di alam barzah, sementara setiap hari mereka berharap kiriman. Nah, dalam kitab itu diceritakan, setiap kali kita kirim, apa yang kita kirim, misalnya surah Al-Fatihah, kita kirim 1 kali, Allah terima kiriman itu, lalu Allah wujudkan dalam bentuk sesuatu. Allah wujudkan dalam bentuk sesuatu, diletakkan dalam sebuah bejana. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikan kiriman itu kepada siapa kita niatkan. Malaikat membawa semacam baki begitu, diletakkan di situ Fatihah.
dalam wujud sesuatu atas kehendak Allah. Datang ke tempat kepada siapa ini kita kirim. Begitu datang, malaikat akan ucapkan salam kepada yang kita kirimi, lalu dia katakan, ya fulan bin fulan, hadhihi hadiyatan min fulan bin fulan. Bangun, ini ada kiriman dari si A si B. Disampaikanlah kiriman. Kalau yang bersangkutan sementara dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya, maka lewat kiriman itu Allah ringankan siksaan itu. Dan bila yang bersangkutan sementara menerima rahmat dan kasih sayang Allah karena pahalanya, maka apa yang kita kirimkan itu akan menambah rahmat dan kasih sayang Allah. Persoalannya Pak, diceritakan dalam buku itu, ternyata mereka hidup di alam barzah itu bertetangga, ada tetangga-tetangga. Hanya masalahnya, bagi orang yang banyak dapat kiriman, itu tidak boleh dibagi-bagi ke tetangga. Nafsi-nafsi. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini yang disebut dengan nafsi. Kalau bahasa orang Gorontalo, tinggai umaloi umaloi. Tidak boleh bagi-bagi. Maka orang yang jarang mendapatkan kiriman, kalau istilah orang Gorontalo, bahasa Gorontalonya, bo hetondongamai heto polewau hewolola. Hanya bersedih karena melihat tetangganya dapat banyak kiriman, sementara dia sampai hari ini jarang dapat kiriman dari orang-orang yang ditinggalkan. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, agar anak-anakmu akan berbuat baik pula kepadamu. Apa yang dilakukan malam hari ini adalah bagian dari kebaikan anak-anak keluarga almarhum. Menghimpun kita, sehingga apa yang kita lakukan malam hari ini semuanya untuk almarhum. Kita lewat di jalan, tidak apalah ketika ada orang yang berdiri di pinggiran jalan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid, ya kasihlah, mungkin ada uang 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Kalau memang itu niat untuk diri kita, ya tidak apa-apa. Tapi ketika ada kelebihan, kita tambahkan 5.000 rupiah, ini saya niatkan buat bapak saya. Rasulullah katakan, siapa yang membantu masjid, walaupun bantuannya itu hanya sebesar sarang burung, bukan burung walet, sarang burung cucupo, kecil, orang tersebut berhak untuk mendapatkan banallahu lahu baitan fil jannah. Dia berhak untuk mendapatkan mahligai di dalam surga. Jadi jangan dianggap bantu masjid nanti bangun satu masjid. Satu lembar seng saja kita titipkan di masjid, itu sudah merupakan bagian dari ibadah kita yang kita tinggalkan. Ketika masjid sementara dicor, gerobak lewat, kita kasih 40.000 atau 50.000, Pak tolong kerikil antarkan ke masjid. Kerikil memang tidak nampak, tetapi orang-orang yang sujud berdiri, sujud ruku di atas permukaan di mana ada kerikil di dalam, sejumlah orang yang salat di masjid itu pahala mengalir kepada kita. Tapi jangan salah paham, tipe ini so tidak pernah dapat lihat di masjid. Sudah. Saya punya sumbangan kan sobannya. Bukan begitu. Itu adalah tambahan buat amal kita. Kalau itu kita niatkan buat diri kita, silakan. Tapi kalau ada kelebihan, tambahkan. Satu saksmen saya sumbangkan untuk masjid, pahalanya saya niatkan buat bapak saya. Kita yang nyumbang, niat kepada orang tua, yang dapat pahala orang tua. Ini menjadi sedekah jariah, pahala yang mengalir terus menerus. Semua kebaikan-kebaikan boleh kita niatkan, tapi ingat, bukan hal-hal yang wajib, yang sunnah. Salat pun boleh hadiah. Saya mau salat sunnah 2 rakaat, pahalanya saya hadiahkan buat bapak saya. Kita yang salat, pahalanya bapak kita yang dapat. Tapi jangan salat maghrib hari ini saya menghadiahkan dulu, tidak boleh. Belum Yang wajib tidak boleh dihadiahkan. Yang sunnah-sunnah. Ini adalah wujud cinta kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita, termasuk orang tua. Jamaah sekalian, terakhir saya bawakan sebuah kisah singkat, tapi insya Allah ini memberikan inspirasi buat kita.
agar tidak melupakan orang-orang yang kita cintai yang saat ini berada di alam barzakh. Ada satu kisah ketika seorang bapak, ini ulama besar, sebelum meninggal itu berwasiat kepada anaknya satu-satunya. Dia katakan begini kepada anaknya, "Ya bunaya, wahai anakku, ketika saya meninggal, saat saya telah meninggal, saya mohon agar jangan pernah melupakan aku setiap hari untuk mengirimkan kebaikan kepadaku, minimal surah Al-Fatihah." Setelah bapak meninggal, apa yang menjadi wasiat kepada anaknya ini dia lakukan setiap saat. Setiap selesai salat, setelah dia berzikir, berdoa, setelah dia ba'diyah kalau ada ba'diyah, sebelum dia beranjak dari tempat di mana dia salat, dia kirimi Fatihah bapaknya. "Saya niat baca Fatihah untuk bapak saya, Al-Fatihah." Dia kirim setiap hari. Tapi suatu saat, mungkin karena kesibukannya, Sebulan. beberapa hari dia lupa kirimkan Fatihah buat bapaknya. Dia lupa. Akhirnya suatu malam datanglah bapaknya dalam mimpi anaknya ini. Dia mimpi ketemu bapaknya. Dalam mimpi itu, Bapak Ibu sekalian, ayahnya berkata begini, "Ya bunaya." Bunaya itu Bapak Ibu kalau panggilan bahasa Arab itu adalah panggilan tingkat kesayangan seorang orang tua terhadap anaknya, tingkatan tinggi. Jadi kalau ya bini, wahai anakku, itu biasa. Ya waladi, wahai anak, itu untuk semua anak. Ya ibni, wahai anakku, untuk anak yang sering nakal, nah ibni. Tapi kalau ya bunaya, nah itu panggilan kesayangan tingkat tinggi. Ini ayahnya dalam mimpi mengatakan ke anaknya, "Ya bunaya lima tansani." Katanya, "Wahai anakku, kenapa engkau lupakan aku? Padahal baru beberapa hari. Lima tansani, kenapa kau lupa aku?" Lalu anak itu berkata kepada ayahnya, katanya, "Ya abi, wahai bapakku, apakah selama ini kebaikan-kebaikan yang aku kirimkan untukmu benar-benar kau terima dan kau rasakan manfaatnya? Fatihah yang saya kirimkan, sedekah yang saya kirimkan, apa memang benar kau terima dan ada manfaatnya untuk itu?" Apa jawaban bapaknya? Perhatikan baik-baik jawaban ini, dan ini hal penting. Kata ayahnya, "Ya bunayya, laulal ahya lahalakatil amwat. Laulal ahya lahalakatil amwat." Ketahuilah, wahai anakku, seandainya bukan karena kalian yang masih hidup, betapa sengsaranya orang-orang yang telah meninggal. Kalau bukan kalian yang masih hidup, betapa sengsara dan menderitanya orang-orang yang telah meninggal. Ini artinya betapa mereka di alam barzakh sangat mengharapkan kebaikan-kebaikan dari kita. Dan inilah makna kenapa bikin hilaiah mulai malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, kali dua, malam ke-9, malam 20, malam 40. Ini adalah malam-malam yang sudah disepakati untuk berkumpul banyak orang, lalu mengirimkan kebaikan-kebaikan secara bersama. Tapi setelah ini, mulai lusa dan seterusnya, yang bertanggung jawab untuk mengirim kebaikan adalah ahli waris, anak, cucu, sanak keluarga. Kita akan mengirim ke masing-masing keluarga. Malam ini saya kirim Fatihah kepada almarhum. Malam ini saya kirim Qul Huwallahu Ahad kepada almarhum sebanyak 67 kali. Malam ini semua yang saya lakukan bernilai pahala untuk almarhum. Tetapi pulang dari tempat ini, saya tidak akan kirim lagi ke almarhum. Saya akan kirim ke bapak saya. Kita kirim ke orang tua kita. Tapi ketika diundang lagi berkumpul di suatu tempat, maka apa yang kita lakukan di tempat itu, kita kirimkan kepada orang yang berniat mengundang kita malam hari. Tapi ketika kita pulang, maka tanggung jawab dan kewajiban kita adalah kepada orang-orang yang dekat dengan kita,
kakek, nenek, paman, tante, orang tua apalagi, kepada mereka lah tanggung jawab kita untuk mengirim kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Pak Imam, pegawai syara, kalau diundang oleh masyarakat doa, dan doa itu haul, tanya, mau kirim pas apa ini doa? Kalau misalnya tuan rumah bilang Pak Imam ini umum, sifatnya umum. Ingat Pak, umum yang dimaksud adalah umumnya keluarga, bukan keluarga kita. Jadi yang namanya umum itu umum keluarga yang mengundang. Mulai dari kakek, nenek, paman, tante, masuk di situ. Kalau di Poso, saya KKN di perbatasan Poso. Wilayah, begitu masuk Poso itu wilayah Tambarana. Dari Parimo, saya KKN di Maleali. Saya sering nyebrang ke kampung di sebelah. Di sana kalau tahlil, mau elok Ustaz, itu ada tulisan nama-nama yang mau dikirim, itu sudah ditulis lalu diletakkan di baki, kita baca. Kalau 7 orang, nama 7 orang itu ada situ. Ketika ditanya, untuk inilah doa dikirim. Jadi mau niat tidak usah lagi sebut satu-satu, cukup dengan sesuai dengan lampiran yang ada. Al-Fatihah. Langsung. Mau baca itu banyak. Al-Fatihah khusus enggak. Nah, kalau kita di akhirat diajarkan niat yang paling mudah. Biar berapa orang siapa yang didoakan, Ustadz Muhammad almarhum ajari kami mempodehul alama itu. Langsung Al-Fatihatu ala niyati talibiha. Saya niat kirim Fatihah sesuai dengan niat orang yang meminta saya untuk Fatihah. Watia mau niati mau Fatihah, bahasa Gorontalo. Watia mau niati mau Fatihah, deta ilon niatia lo talo hile elatia mau Fatihah. Makanya orang Pak undang itu harus tahu persis siapa yang mau didoakan. Jangan kalau bahasa Gorontalo, amiatnya mau dulu Pak Imam mau lama Fatihah deta taton pol tadu al. Belum dua loh. Ini menjadi perantara niat orang yang berdoa. Al-Fatihatu ala niyati talibiha. Saya niat baca Fatihah, saya kirimkan kepada sesuai dengan niat orang yang meminta saya Fatihah. Jadi niati petindung ngalon niati. Ayat tamem lodu sudah tak himpun di situ. Jadi biar satu lembar begitu ada niat. Selesai. Fatihah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan kaitan dengan bagaimana kita kepada mereka yang ada di alam barzah, jangan pernah putuskan hubungan terhadap mereka. Oleh karena itu semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar sampai kepada Allah dan diteruskan oleh Allah kepada almarhum, insyaallah. Demikian, saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, semoga pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang penuh rahmat dan insyaallah beroleh ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.